Halo Joe, welcome back to Unsolved Case. Nah, ini gue bakal bahas seorang serial killer yang dijuluki Zodiac Killer dari Italia, Joe. Jadi ya, ini serial killer itu nggak pernah ketangkap, padahal dia udah ngambil nyawa lumayan banyak pasangan-pasangan remaja, tapi ya dia nggak ninggalin jejak, nggak ninggalin fingerprint atau apapun itu sedikit pun. Jadi bener-bener rapih banget ya. Dan total itu korbannya ada sekitar 16 orang, Cok. Ya, penasaran gimana ceritanya dan serapi apa orang ini ambil nyawa para korbannya dan kenapa kok bisa sampai nggak ketangkap? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Nah, kasus yang mau gue ceritain itu terjadi di kota Florence di Italia, ya, sekitar tahun 1960 sampai 1980-an. Nah, jadi di Italia pada tahun itu tuh lagi ngetren banget lah anak-anak remaja pacaran tuh di dalam mobil. Jadi kayak mereka ntar melipir gitu, parkir di pinggir jalan atau di entah berantah tempat yang sepi dan ya udah, terus mereka pacaran gitu. Jadi lagi ngetren banget lah. Bahkan di tahun itu penyewaan mobil itu tuh kayak laris banget, Cok. Jadi banyak banget pasangan yang sampai rela-rela nyewa mobil buat pacaran nih. Ya udah tuh, sampai di tanggal 15 September tahun 1974 kasus pertama terjadi. Jadi polisi itu dapat laporan ditemuin seorang laki-laki dan perempuan di dekat Borgo San Lorenzo, itu kayak di sebuah pedesaan gitu, itu udah nggak bernyawa di dalam mobilnya. Ya udah tuh, polisi langsung datang ya kan ke tempat itu. Dan bener, Cok, ada sepasang cowok sama cewek gitu yang udah nggak bernyawa. Cowoknya itu ditemuin di dalam mobil, sedangkan ceweknya itu di luar mobil, Cok. Jadi seolah-olah ceweknya ini mau berusaha kabur tapi ya kekejar sama pelakunya. Terus langsung dibawa buat diautopsi dan akhirnya dua korban ini berhasil diidentifikasi. Dua orang ini bernama Stefania Patini dan cowoknya itu Pasquale Gentle Cory. Dan mereka berdua itu baru berumur 18 atau 19 tahunan lah, masih remaja. Jadi si Cory itu meninggalnya karena didor sama pelakunya, sedangkan Stefania itu diambil nyawanya pakai pisau, coy, dan didor juga, tapi ada luka pisaunya di badannya dan bahkan ditemuin ada ranting pohon, cok, di dalam alat pipisnya Stefani. Nah, terus di kasus ini polisi cuman berhasil nemu kayak ada bekas pelurunya itu. Bekas pelurunya berhasil diidentifikasi. Pelakunya itu pakai senjata pistol kaliber 22. Dan di kasus pertama ini polisi punya tersangka, coy, ya. Ada 3 tersangka yang menurut polisi itu paling mencurigakan. Yang pertama itu ada seorang pria bernama Giuseppe Francini. Jadi si Giuseppe ini setelah kasus ini terjadi dia datang ke kantor polisi dan dia tuh ngaku kalau ya dia pelakunya. Tapi setelah ditelusuri lagi ternyata Giuseppe ini punya penyakit mental gitu ya. Tapi udahlah dijadiin tersangka dulu sama polisi. Yang kedua itu ada seorang pria bernama Bruno Mocali dan sama si Bruno ini ngaku-ngaku kalau dia tuh tahu secara detail kejadiannya gitu dan dia diceritain sama Bruno. Tapi kan ya polisi nggak bisa ngevalidasi ya kan, kayak ini cerita benar atau enggak. Terus yang ketiga itu ada seorang pria bernama Guido Giovannini. Nah, si Guido ini tuh emang terkenal udah rahasia umum, dia tuh suka ngintip gitu ya. Jadi di tahun itu tuh emang udah udah biasa gitu kalau ada orang yang suka ngintipin pasangan yang lagi pacaran di mobil pakai teropong gitu. Jadi kayak banyak lah orang-orang yang suka ngintipin. Nah, si Guido ini salah satunya. Tapi sayangnya setelah ditelusuri lebih lanjut, diinvestigasi lebih lanjut, ketiga tersangka itu nggak terbukti bersalah nggak ada satupun bukti yang bisa ngaitin ke 3 orang itu tadi. Jadi dilepas sama polisi. Sampai akhirnya kasus ini jadi cold case ya, udah nggak bisa dipecahin sama polisi. Sampai akhirnya di tanggal 6 Juni tahun 1981 itu sekitar 7 tahun kemudian, orang-orang tuh udah pada lupa ya, di tempat kejadian tuh udah pada lupa kalau ada kejadian pengambilan nyawa ini nih, udah lewat aja gitu. Tapi sayangnya di tahun 1981 ditemuin korban pengedoran lagi, Jo. Polisi dapat laporan kalau ya ada sepasang pasangan gitu yang baru aja diambil nyawanya. Jadi ceritanya awalnya itu tuh ada seorang officer yang baru kelar kerja, dia tuh lagi jalan sama anaknya ya kan, terus nggak sengaja dia tuh ngelihat ada mobil parkir di pinggir jalan yang kacanya tuh udah pecah, Cok. Jadi polisi ini berhenti ya, si officer ini turun, ya pasti tengok ngelihat tuh udah ada seorang pria yang ya udah nggak karuan lah kondisinya. Nah, si polisi ini langsung manggil
teman-temannya buat ke tempat kejadian. Terus beberapa officer nyampe sana, coba diinvestigasi, dan 20 meter dari mobil itu tuh ditemuin seorang wanita cok yang udah nggak bernyawa juga, dan keadaannya itu gila banget cok. Ini gue nggak bisa deskripsiin secara detail, tapi singkatnya ya, intinya tuh bagian dadanya itu udah hilang cok, udah nggak ada gitu ya. Mungkin diambil dibuat tropi atau gimana, gue juga nggak tahu. Intinya lagi-lagi korbannya itu merupakan pasangan muda yang ya lagi pacaran. Terus kedua korban itu dibawa buat diotopsi dan ya berhasil diidentifikasi. Mereka itu bernama Carmela Denuccio, itu seorang wanita berumur 21 tahun, dan pacarnya yang bernama Giovanni Foggi yang waktu itu berusia 30 tahun. Dan ditemuin juga ada bekas peluru dan waktu diidentifikasi pelurunya itu match sama kasus sebelumnya cok. Pelakunya itu pakai pistol kaliber 22, tapi nggak ditemuin ada fingerprint atau jejak atau apapun itu sedikit pun cok. Nah karena kasusnya ini mirip gitu ya sama kasus yang sebelumnya, di sini polisi akhirnya udah langsung berasumsi ini kayaknya mereka lagi ya berhadapan sama serial killer, karena ya peluru yang ditemuin juga sama jenisnya, ya kan, patternnya sama segala macam. Nah di kasus yang ini polisi langsung dapat tersangka lagi. Tersangkanya itu bernama Enzo Spalletti. Kenapa dia dijadiin tersangka? Karena ada saksi yang bilang kalau mobilnya Enzo itu kelihatan parkir di dekat mobil korban beberapa saat sebelum kejadian cok, dan gak ada mobil lain selain mobilnya si Enzo. Terus si Enzo ini waktu ditanya itu juga dia ngaku kalau dia tuh udah ngelihat jasad si korban itu tuh, jadi udah ngelihat ada seorang pria yang gak bernyawa di dalam mobil, tapi dia gak lapor polisi, malah dia telepon istrinya. Dia bilang dia bingung mau ngapain gitu, dan akhirnya ya udah dicuekin doang sampai tadi ada officer yang ngelihat itu ya kan. Ya walaupun belum ada bukti kuat, si Enzo ini tetap ditahan dulu sama polisi, siapa tahu nanti waktu investigasi ada bukti-bukti yang muncul ya kan, biar si Enzo nggak kabur. Akhirnya dia ditahan dulu sambil diinterogasi pelan-pelan, ambil polisi cari bukti lagi nih. Sampai di tanggal 22 Oktober tahun 1981 polisi dapat laporan lagi cok, kalau ya terjadi lagi pengambilan nyawa. Kali ini terjadi di daerah pedesaan Calenzano, nggak jauh dari kejadian kasus pertama dan kedua. Kali ini ada satu pasangan ya bernama Susana Cambi berumur 24 tahun dan Stefano Baldi berumur 26 tahun. Dan kejadiannya sama, si prianya ditemuin nggak bernyawa di dalam mobil, si wanitanya tuh ditemuin nggak bernyawanya beberapa meter di depan mobilnya, jadi kemungkinan ya dia mau kabur tapi kena. Dan perempuannya itu ditemuinnya dalam keadaan yang gila banget cok, kurang lebih sama yang kasus sebelumnya lah, ada bagian badannya yang hilang gitu. Dan di sini polisi berhasil dapat ada jejak kaki gitu. Kalau menurut polisi ya, setelah dianalisa gitu, itu kira-kira ukuran sepatunya ukuran jejak kakinya itu ukuran 44. Jadi dari situ polisi udah bisa ngira-ngira lah kayak ini tinggi badannya kira-kira seberapa segala macamnya. Tapi ya baru kira-kira doang, nggak ada yang ngelihat mukanya kayak apa atau segala macam. Dan ditemuin lagi tuh bekas peluru ya kan di badan korban, dan waktu diidentifikasi pelurunya match sama dua kasus sebelumnya. Pelakunya pakai kaliber 22 lagi. Dan karena kasus yang ini si Enzo dilepas, karena kan ya tadi Enzo masih ditahan tapi ternyata kejadian lagi nih kasus ini, dan polisi ini udah sangat yakin kalau pelakunya tuh satu makanya si Enzo akhirnya dilepas dan polisi balik lagi ke nol. Nah di titik ini itu udah terjadi 3 kasus ya, dengan total ada 6 korban tanpa bukti, tanpa jejak sama sekali ya, kecuali yang jejak sepatu tadi, cuman kan itu juga nggak bisa dibuat apa-apa ya kan. Sampai akhirnya setahun kemudian jadi selama setahun tuh nggak ada kejadian lagi tuh, sampai di tanggal 19 Juni tahun 1982 lagi-lagi terjadi. Dia ada pasangan bernama Paolo Mainardi dan Antonella Michilorini, sama tuh mereka lagi pacaran di dalam mobil dalam macamnya lah, kurang lebih lah ya. Bedanya di kasus ini itu ada satu polisi bernama Fiore Francesco yang ditugasin buat kasus ini. Tapi si officer Fiore itu tuh kayak inget sesuatu gitu. Jadi si officer Fiore pernah nanganin kejadian kasus yang kurang lebih sama sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi di tahun 1968 ya, di waktu itu di tanggal 21 Agustus ada pasangan bernama Antonio Biano dan Barbara Locci. Ini kita flashback dulu ya. BTW si Antonio itu selingkuhannya si Barbara ya. Jadi Barbara ini udah punya suami, tapi ya di tanggal itu tuh si Barbara lagi ngedate sama
sama selingkuhannya. Dan kocaknya dia bawa anak laki-lakinya, cok. Jadi si Barbara bawa anaknya buat pacaran sama ya selingkuhannya Barbara. Anaknya itu baru berumur 6 tahun. Jadi di tanggal itu Barbara sama selingkuhannya sama anaknya Barbara itu pergi nonton, menonton film. Yaudah tuh mereka nonton, kelar nonton, balik kan tuh naik mobil. Di si Barbara di depan sama selingkuhannya, anaknya Barbara di belakang. Habis nonton gak lama waktu perjalanan pulang, anaknya Barbara itu ketiduran di belakang. Nah kalau yang mama-mama normal kan biasa kayak ngelihat anaknya, wah udah capek nih anak gue, cepetan pulang ya kan biar bisa tidur di kasur nyaman. Kalau Barbara enggak, cok. Ngelihat anaknya tidur, dia ngajak selingkuhannya buat pacaran. Jadi kayak melipir dulu di entah berantah, terus yaudah pacaran tuh. Di pacaran tuh mereka ya kan. Tiba-tiba ada satu orang pria datang ke mobil itu dan berdua tidur, cok. Terus anaknya Barbara di belakang untungnya selamat, tapi dia dengar suara Doran itu langsung bangun kan, kaget kan, ngeliat mamanya sama selingkuhannya udah nggak bernyawa. Dia turun dari mobil, dia lari nyari rumah terdekat. Bayangin dia umur 6 tahun ya, Cok. Dia turun nyari rumah terdekat, sampai ketemu tuh nggak jauh dari situ, diketok sama si bocah ini ya kan. Bukain tuh sama kakek-kakek, Cok. Terus yaudah si bocah ini sambil nangis, sambil panik, cerita segala macam. Kakek ini langsung telepon polisi. Nggak lama polisi datang, si anaknya ini langsung dibawa pulang ya kan. Sambil ditanya-tanya nih anaknya kayak, lu sempet ngeliat nggak mukanya kayak apa pelakunya segala macam, tapi enggak, karena terlalu panik si anak 6 tahun ini. Dan dia juga tadi kan posisinya tidur ya kan, tidur dengar suara dor langsung bangun, jadi nggak sempat ngelihat apa-apa gitu. Udahlah Natalio diantar pulang ya kan. Kalian polisi ngasih tahu suaminya, terus polisi balik lagi ke crime scene buat diinvestigasi lebih dalam. Dan di sini polisi nemuin ada peluru yang berasal dari pistol kaliber 22 aja. Tapi udah itu doang, nggak ditemuin apa-apa lagi di crime scene. Dan di sini polisi juga bingung nih, karena ternyata Barbara itu punya banyak banget selingkuhan, cok. Jadi tersangkanya tuh bisa banyak kemungkinan lah, bisa dari selingkuhannya ini atau ya suaminya sendiri gitu. Akhirnya polisi mulai dari suaminya sendiri, didatengin rumahnya ya kan, diketok. Pas dibukain sama suaminya, polisi ngelihat rumahnya tuh udah setengah bersih ya. Jadi kayak ibarat si suaminya Barbara ini nih udah apa ya, udah mau pergi gitu, kayak lagi beres-beres, lagi packing ya, udah siap buat kabur. Ngelihat ini polisi curiga banget, cok. Udah gitu ditambah waktu polisi tadi ngabarin kalau istrinya tuh meninggal, si suaminya ini nggak kaget gitu, kayak ya udah reaksinya biasa aja. Terus waktu polisi ngelihat dia mau kabur ya kan, lagi beres-beres packing, curiganya tambah lagi. Ya udah langsung dibawa ke kantor polisi itu, langsung diinterogasi. Terus di kantor polisi si suaminya Barbara ini diinterogasi ya kan, kayak ditanya gitu, lu di mana di waktu kejadian? Si suaminya jawab, waktu itu saya lagi di rumah pak, saya lagi tidur gitu, saya nggak enak badan. Terus diinterogasi si suaminya ini tetap ngelak, bilang dia kalau dia nggak tahu apa-apa. Besoknya waktu diinterogasi lagi, tiba-tiba si suaminya ngaku, cok. BTW suaminya ini namanya Stefano ya. Si Stefano ini ngaku kalau dia yang ngambil nyawa istri dan selingkuhannya, dan motifnya ya marah aja gitu. Terus karena pengakuan itu si Stefano akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun dari pengakuan doang ya, nggak ada bukti sama sekali. Jadi cuman berdasarkan omongannya Stefano doang. Gue nggak tahu kok bisa dipakai buat di persidangan, gue nggak tahu ceritanya gimana. Intinya dia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Nah si officer Fiore tuh inget nih sama kasus ini nih. Terus dokumen-dokumen barang buktinya yang berhasil ditemuin di kasus yang 1968 ini masih ada semua kan. Si officer Fiore ini minta dibuka lagi dokumen segala macamnya, barang buktinya, sampai masih ada tuh bekas pelurunya tuh. Coba di matchin sama 3 kasus kejadian yang terjadi ini, coba disamain pelurunya dan match, cok. Jadi kejadian 14 tahun lalu ditemuin selongsong peluru, terus disamain sama 3 kejadian yang baru terjadi, itu match pelurunya. Dan BTW waktu di persidangan si Stefano, si suaminya Barbara itu sempat ditanya di persidangan kayak, senjata yang lu pakai buat ngambil nyawa di mana? Si Stefano bilang udah saya buang. Ya ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama tuh bisa jadi si Stefano ini sebenarnya bukan pelakunya, tapi dia ditekan sama polisi buat ya udah ngaku aja gitu ya. Dan lumayan banyak
yang percaya sama asumsi ini. Terus asumsi yang kedua, bisa jadi Stefano ini emang bener pelakunya dan dia buang pistolnya, dan pistolnya ditemuin sama orang lain, sama ya penjahat yang ngambil nyawa di 3 kasus terakhir ini. Nah yang terakhir itu asumsinya Stefano ini emang terlibat dalam pengambilan nyawa istrinya, tapi Stefano ini nggak turun tangan sendiri, dia bayar orang ya buat ngambil nyawa istri dan selingkuhannya. Dan asumsi terakhir ini yang paling dipercaya sama polisi. Tapi sayangnya waktu Officer Fiorani mau datengin si Stefano lagi buat nanya-nanya, Stefano nolak. Mungkin dia trauma ya. Dia nolak, dia nggak mau ikut campur, dia nggak mau ngasih keterangan apapun, dia nggak, ya intinya nggak mau ketemu polisi lah. Dan ya keadaan mentalnya Stefano pada saat itu juga lagi terganggu gitu ya. Jadi polisi nggak bisa maksa. Dan kasus yang terjadi ini dijuluki sebagai Monster of Florence ya. Ini media-media udah mulai beritain segala macamnya lah. Sampai akhirnya di tanggal 9 September tahun 1983 terjadi lagi, Cok. Ini gue nggak perlu jelasin detailnya karena kurang lebih sama orang pacaran di door segala macem. Terus di tanggal 29 Juli tahun 1984 terjadi lagi kurang lebih sama, polisi nggak nemuin apa-apa. Terus di tanggal 8 September tahun 1985 terjadi lagi, tapi kali ini bukan di mobil ya. Jadi ada pasangan bernama Jane Michael dan Nadine Mauriot itu lagi kemah gitu, lagi camping. Dan ya waktu di tengah-tengah camping mereka berdua tidur. Dan di kasus yang terakhir ini polisi berhasil dapetin sehelai rambut yang ada di tempat camp itu. Dan pada waktu itu tes DNA tuh masih belum canggih gitu ya. Jadi waktu di tes DNA tuh cuman bisa tahu golongan darahnya gitu. Dari sehelai rambut bisa tahu golongan darahnya apa. Dan rambut itu tuh golongan darahnya itu tipe B, sedangkan kedua korban itu golongan darahnya O sama A, jadi nggak ada yang B. Dan ya kemungkinan golongan darah B itu ya golongan darah pelakunya, tapi ya gimana nyarinya ya kan, karena tes DNA-nya juga belum canggih ya. Nah terus beberapa hari setelah kasus yang camping ini, itu polisi tuh dapat kiriman amplop gitu, amplop gede yang coklat gitu. Dan lo tahu isi amplopnya apa? Bagian badan dari salah satu korban, ya. Jadi waktu dibuka itu ya salah satu bagian tubuh dari korban dan waktu diautopsi itu tuh adalah bagian badannya si Nadine, si korban yang paling terakhir ya. Terus setelah kejadian yang di camping itu nggak pernah muncul lagi si Monster of Florence ini dan sebenarnya FBI itu udah sempat ikut campur tangan gitu ya. Udah ada profiler juga yang berusaha buat nge-profiling pelakunya, tapi dia udah berhasil di-profiling, udah ada ciri-cirinya, tapi ya karena sangat kurangnya bukti gitu ya, jadi bingung juga ngelihatnya ke arah mana ya kan, nggak ada tersangka segala macam. Dan ya sampai terakhir asumsi yang paling dipercaya itu ya pelakunya si suaminya Barbara tadi, tapi ada juga yang bilang kalau pelakunya itu salah satu dari selingkuhannya si Barbara juga bisa ya, itu karena sangat amatnya kurang bukti jadi ya nggak bisa diterusin gitu ya investigasinya. Dan ya sampai sekarang pelakunya masih belum berhasil ditangkap, nggak ada yang tahu siapa. Udah berhasil ngambil nyawa berapa belas orang itu tadi ya. Makanya dia dijuluki Zodiac Killernya Itali karena sempurna banget kejahatannya, gak ninggalin jejak sedikit pun ya. Dan ya gimana menurut lu ya, komen di bawah. Kalau lu punya kasus menarik juga boleh komen di bawah. Gitu dulu videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you in the next video.